hidup sama gua Bang Ais. Nah sekarang ada Bang Ahmad di sini, jadi kita mau sharing. Ya banyak sih yang mau kita sharing. Pertama dari masalah anak muda, percintaan, dan ya dari masalah pengalaman dari Bang Rahmat ataupun Bang Ais yang sudah pernah dirawatin atau memang yang lagi ada sekarang. Jadi kita hari ini pengen bahas, ya intinya sih banyak, cuman ya kita hanya sedikit menghibur buat teman-teman semua. Semoga obrolan-obrolan kita ada baiknya bisa diambil atau buruknya bisa dibuang. Benar ya Bang? Benar. Bang Rahmat setuju nggak sih dengan kata bucin? Asik. Gue sih kembali lagi ke orangnya ya. Terkadang yang gue anggap bucin yang dianggap orang-orang itu kayak gimana sih gitu kan. Sekarang kalau gue pribadi kayak gue jalan sama dia atau gue makan sama dia atau berdua gitu, itu udah dianggap gue bucin. Kalau gue pribadi gitu, itu gue udah menganggap kau itu bucin. Tapi kayak teman-teman gue, kayak teman-teman SD gitu ya, anggapnya bucin lo itu gak bucin. Pertanyaan gue ke mereka, harus bucin tuh harus kayak gimana gitu kan? Bucin anak-anak lo tuh harusnya kayak gimana? Yang gue bingungin gitu sih. Ini bener, gue juga bingung sih. apa yang bisa dikatakan lo itu bucin? Iya. Apa karena gue tiap hari sama itu cewek ataupun apa gitu ya? Iya. Apa gue tiap hari ngojek? Tapi asli ya bang, gue menganggapnya kayak anak-anak tuh bukan yang gue anggap gila itu keren banget sih bucin gitu. Tapi yang ada gue lihat kayak mereka kayak kadang-kadang pegangan tangan atau jalan bareng gitu kan, itu gue menganggapnya cringe ya. Gue dalam kurung itu bukan bucin tapi cringe atau enggak kampungan, apalagi sampai mereka ciuman atau apalagi berani untuk melakukan di luar nikah gitu. Itu gue menganggapnya bukan bucin, tapi mungkin yang mereka anggap bucin itu di situ gitu, tapi gue menganggapnya itu bukan bucin. Tapi lu ada pengalaman sendiri gitu dikatain bucin? Kalau gue pengalaman gue yang sering ini kayak ngeso ya, yang ngeso gue kata-kata atau nggak apa, mereka ngapain? Bucin sih. Gue juga pernah merasakan itu. Anjir kok bucinnya belah mana sih? Lu nganggap gue bucin itu gimana? Gue cuma ngeso dengan kata-kata emang bagus ya. Iya, kata-kata bagus, motivasi gitu. Terus dikatain bucin. Iya, dikatain bucin. Itu sering banget kalau gue ngeso kadang-kadang kayak gitu. Apalagi kalau ada backsound lagu-lagunya kan. Kata-katanya emang bagus sih lo, di WA gue lihat status lo bagus. Cuman gue masih bingung, kata-kata bucin itu awalnya dari mana? Nah, itu jadi dia masalah gue guys. Kata bucin itu dari mana? Ya mungkin warga net 62. Iya, apa singkatannya budak cinta kan? Iya. Bucin itu budak kan bahasa Sunda gitu kan? Budak artinya anak. anak. Iya, kayak kalau Anak Sunda cinta. anak cinta. Iya. Karena ada persepsi budak cinta itu tuh jadi pembantu cinta. Ya, pernah dapat tuh. Jadi kayak gue suka bilang bucin juga kalau teman-teman gue yang nurut ya. Kalau gue sih yang nurut sama cewek, sama pacarnya yang ya 24 jam lah. buat apa? 24 jam dia stay harus ada gitu. Misalkan kayak dia udah nganterin, Iya. misalnya nganterin kuliahnya, terus makan bareng, terus pulang juga bareng, dan itu makan malam bareng. Nah mungkin gue bisa ambil persepsi bahwa bucin itu kayak gitu sih kalau gue. Jadi kalau kata gue gini loh bang ya, namanya cinta itu bukan gitu bagi gue. Iya. Namanya cinta kita bukan berarti 24 jam ada dengan dia. Iya benar. Tapi yang bagi gue cinta yang benar-benar sesungguhnya cinta. Asik. Dalam banget guys. Itu ada dikala misalnya dia sedih atau dia marah, kita ada. Di saat emang emosional dia nggak kekontrol, kita selalu ada. Dan emang cinta yang sebenar-benarnya adalah cinta pada orang tua. Itu yang diutamakan. Iya, itu Karena satu. Iya, kadang-kadang orang gue ngebelain gue 24 jam sama pacar ketimbang 24 jam sama orang tua. Ini bagus nih. Yang gue heranin sayang perjuangan pacar lu sampai mana gue tanya. Pacar lu paling lu nembak langsung terima. Orang tua lu ibaratkan ngasuh lu dari kecil, ngelahirin ya kan. Tapi lu nggak ada kata 24 jam sama mereka. Kadang-kadang lu masih ngebantah. Lu ngebantah cewek aja kadang-kadang nggak pernah. Ibaratkan lu apa sih? Terkadang cewek lu yang salah tapi lu minta maaf. Tapi dikala lu sama orang tua lu yang salah tapi lu nggak pernah minta maaf. Malah orang tua yang minta maaf. Dan emang banyak yang kayak gitu kan. Iya. Banyak itu dia
lebih memprioritaskan pacarnya dibandingkan keluarga, otomatis orang tua. Dan karena pacaran juga pun dia bisa marah sama orang tua. Nah itu pernah yang kayak gitu tuh. Sampai kan ada yang dia bela-belain nikah lari Nah, kan. iya benar. Tapi ada yang kayak gitu, gue juga kadang-kadang nggak habis pikir ya sama orang gitu. Apa emang dia udah dibutakan cinta gitu? Kalau menurut gue ya bang, kalau gue sendiri itu kadang-kadang suka mikirin kata-kata dari IG atau WA tuh yang kayak gini. Gak selamanya yang kita anggap baik itu baik, dan gak selamanya yang kita anggap buruk itu buruk. Terkadang apa yang kita anggap baik itu salah. Dan apa yang kita anggap buruk itu belum tentu buruknya itu benar. Nah sekarang yang gue minta ya, maaf ya misalnya ini gue ada yang nonton gitu. Kayak gini ya, misalnya lu nganggap gue baik itu udah selamanya gue baik. Lu nganggap gue baik karena lu nggak tahu sisi buruk gue di mana. Tapi makanya gue selalu gini, ke cewek yang suka sama gue, lu jangan pernah lihat gue dari kebaikan gue, tapi lu lihat dari keburukan kan. Karena bagi gue, lu lihat keburukan gue itu jadikan pelajaran. Tapi kalau misalnya kebaikan itu ibaratkan bonus buat lu. Jangan dijadikan suatu itu jadi patokan kebaikan itu, tapi lu lihat yang jadi patokan itu keburukannya. Karena keburukan itu yang jadi pelajaran hidup. Ya sih benar, cuman rata-rata itu orang melihat masih dari sisi baiknya dulu. Iya. Karena kita sebagai laki-laki juga nggak mungkin kita memperlihatkan sisi buruk kita. Ini juga. Kalau ya itu kan Iya, emang orang beda-beda ya. Kan orang beda-beda gitu kan. Kalau gue sih emang enaknya gue biar dia tahu buruk gue kayak gimana, ya gue ngeliatin buruknya gue dulu. Misalnya kayak orang kan nanya, ih kebaikan lu dari mana sih man? Tapi kalau gue kayak gini, gue nanya sisi buruk lu nyampe mana? Apa yang pernah lu perbuat dan apa yang lu lihat dari omongan dia kepada orang tua kayak gimana, komunikasi dia kepada orang tua kayak gimana. Jadi gue matokin tuh kayak ke cewek tuh sisi buruknya mana. Itu jadi pelajaran bagi gue. Tapi kalau misalnya gue lihat kebaikannya terus, jadi sisi buruknya itu jadi kehilang. Jadi kita acuin aja. Jadi di suatu saat dia ngelakuin keburukan, kita kayak bodo amat. Nah itu jangan sampai dijadiin kebodoh amatan gitu. Malah kita harus fokus di sisi buruk itu Buat dirubah ya. Nah buat mengubah. Cuman gue pribadi, gue malah nggak bisa. Gak bisa gimana? Kalau berbuat apa kayak menunjukin sifat buruk gue gitu kan. Iya. Tapi gue malah ke wanita, emang gue menganggap wanita itu spesial ya buat Iya. gue. Dan emang gue nggak pernah ya berbuat jahat pada wanita, lebih ke baik lah. Nah, Iya. cuman ada pengalaman pribadi yang gue rasakan ketika gue berbuat baik ya ke perempuan itu rata-rata disalahgunakan. Nah bener banget bang. Itu yang masih gue pikirkan sampai saat ini. Ya gue pribadi nggak munafik, gue pernah pacaran, ya kan? Masih semua orang ya. Dan dari setiap fase pacaran itu, gue yang diputusin dulu dengan alasan lu terlalu baik. Ya. Itu yang masih gue pikirkan sampai sekarang. Dan gue mau coba lagi, jadi pusing, aku males. Dan gue punya peranggapan, gue jadi orang jahat aja kali. Gitu maksudnya. Jadi ini bang, bukan berarti kita jadi orang jahat, kita menunjukkan kejahatan kita, bukan. Maksud gua tuh kita ngungkapin sisi buruk kita tuh dari mana. Kayak ngasih tahu, gua ini orangnya kayak gini loh, lu yakin sama gua? Nah, ya kan. Gitu. Bukan kita nunjukin, kita kalau wanita itu ibaratkan, kalau bagi gua wanita itu sebagai kayak ibu ya, karena ngambil dari kata UG, Umahatul God, itu ibu-ibu yang akan datang. Ibaratkan kan sesosok ibu gitu kan. Nah, gimana sih kita nggak nyakitin sosok ibu ini kan? Otomatis kita ngasih kebaikan kita kan, sampai kita kayak ya gitu rela sampai benar-benar kelihatan baik di depan pacarnya. Tapi namanya cewek juga harus tahu keburukan kita di mana. Jadi dia ada kata batas pengereman. Oh, lu titik ininya di sini nih. Jadi dia bisa ancang-ancang. Kalau di saat emang kita lagi di fase itu, misalnya kita jutek nih. Kadang-kadang kan ada cowok yang suka namanya dibawelin ya, dibawelin sama cewek itu saat di chat, kamu kemana sih atau enggak dicari-cariin. Ada juga yang cowok tuh sukanya dicuekin gitu sama cewek. Kalau misalnya digituin malah jadi diri sih. Contohnya gua kalau misalnya cewek terus-terusan terlalu posesif, gua nggak suka banget bang. Karena bagi gua itu terlalu berlebihan, ya berlebihan banget bagi gua.
kata gue digituin kan. Ibaratkan ada juga cowok bisa diam itu membutuhkan waktu gitu, butuh waktu yang dia untuk sendiri, dan ada juga emang benar-benar dia butuh ada lu gitu. Nah makanya kembali lagi kepada orangnya gitu. Tapi kalau bagi gua ya keburukan itu ya harus diungkapkan, harus dikasih tahu, kita di mana. Cuman kan dari kita tahap kenal sebenarnya udah bisa tahu sih, tanpa harus kasih tahu ya. Karena kan lu ya chatan, teleponan, pasti kan udah tahu nih dia sisi buruk dia apa, dia kurangnya apa, kayak momennya siang atau apa kan sebenarnya itu udah ketahuan dari kita komunikasi kan. Tapi kalau kata gue sih dari komunikasi kurang memang. Jadi kita biar tahu tuh langsung kayak ngeliat langsung real dari diri dia ngomong gitu. Apalagi sampai kita bisa tahu baca tubuhnya dia, misalnya dikala oh dia bete kelihatan dari matanya. Kan kalau di telepon kan masih bisa diibaratkan namanya cewek masih bisa. Iya, menutup-tutup kan. Kalau bisa, kalau bagi gua namanya pacaran itu saling membohongi, Bang. Menurut gua ya. Karena apa? Yang tadi abang bilang, namanya pacaran itu menunjukkan sisi positif-positifnya doang. Jadi biar kelihatan nama pasangan tuh dia baik. Tapi kayak gini ya, yang kadang-kadang misal saya aku mau makan ya. Kenapa pertanyaan gua lu harus ngomong gitu, harus mau makan gitu kan. Ya makan ya sama aja, makan aja gitu kan. Kadang-kadang ada juga cowok yang ngomong makan ternyata kemana gitu. Nah, makanya gue beranggapan kalau pacaran itu hanya membohongi diri masing-masing. Tapi jadi pengalaman sendiri gitu, lucu aja. Iya. Walaupun emang pacaran nggak boleh ya. Boleh. Jangan pusing sih kalau soal itu. Coba kan bisa, jadi kita ya pengalaman aja. Sebenarnya kita ya nggak terjadi pacaran lagi kan dari rasa sakit ataupun apa. Mungkin lu pernah galau nih sih sebenarnya. Gue pernah galau gara-gara yang waktu itu Bang, soal udah taruh ternyata malah gitu. Iya. Di suara gue gila ngerasain banget sih. Nah, buat gue baru ibaratkan udah bener-bener yang gue sayang ternyata malah kayak gitu ya. Sama sih, banyak pengalaman yang ditinggalin karena lagi dengan banget. Cuman ya jadi sadar, karena gue pikir mungkin Allah sayang sama gue. Mungkin dia juga bukan jodoh gue ya. Mungkin Allah sayang sama gue buat gue perbaikin diri, buat gue gak pacaran gitu. Dan alhamdulillah gue ya tetap istiqomah sih. Walaupun kemarin suruh pacaran, cuman disakitin lagi. Sebenarnya bukan lebih pacaran, lebih ke komitmen sih. Gue komitmen bahwasanya kalau lu mau sama gue ya gue dari sekarang udah persiapkan untuk menikahin lo gitu. Cuman ya itulah, terkadang wanita itu bullshit ya. Ya nggak gini, gue bingung kadang-kadang ya, bingung sama wanita tuh kayak gini. Dia nggak mau sakit hati, tapi dia mau pengen pacaran nih. Kalau gue kan biasanya kayak gini, lu kalau misalnya gue tahu lu suka udah stop gitu. Jadi biar gue mempersiapkan diri di suatu saat gue emang pengen datang sama lu pengen serius gitu. Kalau gue pengen gue pengen gitu. Tapi kadang-kadang cewek ngerasanya gue digantungin atau gue ngerasa kalau bukan ini gantung atau lu pengennya kayak gimana sih, gue tanya ibarat kan lu pengen serius juga masih jauh atau gimana kan. Iya, gue bingung kadang-kadang cewek gitu. Cuman kadang-kadang perempuan ya sama kayak laki-laki sih. Ya, kadang cewek kan ngomong kalau semua laki-laki itu sama, kita cowok juga kadang-kadang suka ngomong sebanyak itu sama. Karena apa? Lu ngelihat cowok itu dari buruknya doang, tapi kita juga kadang-kadang suka sama ngelihat cowok itu karena kita pernah mengalami apa yang buruk gitu, nggak pernah ngelihat yang baiknya gitu. Makanya sampai ngomong cowok sama cewek itu sama. Iya. Ya gitu, kadang-kadang dari pengalaman gue suka bingung gitu dengan omongan bullshit perempuan. Ya gitu kan, dari omongan manis sih, omongan manis bla 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 bla. Cuman kata intinya malah ya itu pergi lah, kecewakan lah gitu. Maksud gua kenapa gitu, tanpa harus lu ngomong gitu, lu ngomong baik-baik alasannya kenapa gitu kan. Kalau emang gak bisa ini dengan gue dari awal, maksud gue gitu. Padahal gue kesel sama orang gitu kan. Pribadi gue sendiri kan, dari beberapa perempuan yang gue udah dapetin ya itu. Cuman nggak tahu, cuman dari awal dulu ada yang begitu dan dia menyesali dan akhirnya minta gua banyak ada gitu orang itu bang asli, jadi lucu gitu. Dan gua mikir udah gua kali gue salah, dan dia tiba-tiba langsung ya macam lah belum WA gue, Facebook gue, Instagram gue ya oke lah, gak perlu amat lah. Cuman
berapa bulan kemudian ya datang lagi. Itu gue ngalamin asli. Dan lucunya dia ngajak serius gua gitu kan. Iya. Cuman ya basi-basi gitu. Iya. Kadang-kadang mau jadi basi buat Kalau gue berpikirnya gini bang, dikala emang dia ngelakuin kesalahan kayak gitu, gue menganggap kalau kita balikan lagi, lu pasti ngelakuin kesalahan yang sama. Suatu saat pasti lu ngelakuin suatu hal kesalahan yang sama. sama itu yang gue pikirkan juga, makanya gue ngomong. Iya. Dan akhirnya gue coba sampai sekarang guys. Sabar. Ini ujian. Cuman gue malah happy sih. Pertama jadi jomblo itu ya lu pusing. Ya pusing ya mikirin itulah cuman emang ada rasa kesepian. Nah Itu sebenarnya itu yang membuat kita milih untuk pacaran itu kalau menurut gue sih ya kesepian. karena rasa kesepian. Nggak punya ya itu nggak punya buat penyemangat hidup lu walaupun ada orang tua ya. Iya. Cuman kan beda. Ada yang lebih gitu Nah, ya. kalau orang tua kan ini kalau ini kan ya saya semangat ya dan biar cepet nikahin aku. Kita langsung Subhanallah. kita langsung semangat gitu kan. Cuman ya gitu lah. Lebih baik gak usah pacaran ya guys. Kalau emang gak mau sakit hati. Dan dia main di rumah. Iya. Stay at home. Karena banyak juga ya itu pasti lu juga pernah ngerasain Pak, menjadi teman-teman jadi apa tempat curhat bukan tempat curhat yaitu entah wanita entah pria gitu itu Entah waria. pasti lu pernah ngerasain di posisi juga sama kayak gua kan. Pasti lu udah bisa membaca banyak nih orang yang gimana Gue emang lagi di posisi itu bang. itu gua dulu banyak kayak gitu tuh dan gue suka bingung. Dan ketika gue kan gue berpikir tidak Iya. mana gue baik karena gue ngambil keputusan emang yang mana baik kan. Iya. Misalnya ini gue pilih jalan tengah yang bagus begini. Cuman kadang-kadang yang orang cepat curhat ini suka salah persepsi gitu. Nah, gue bingung kalau kayak gitu. Iya, salah persepsi akhirnya dia batal. Nah itu lu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau pernah ya pasti pernah ya bang, karena gue beranggapan namanya sahabat pria dan wanita itu pasti ada rasa Ya. lebih gitu kan. Ya mungkin tak dari prianya atau nggak dari si ceweknya kan. Itu sih. Tapi emang gue lagi ada di posisi itu nih. Aja masih banget. Karena gue juga kayak gini ya, terkadang gue bikin heran gitu. Ada teman-teman gue segelintir orang ngomong kayak gitu. Man, lu kok beda sama apa ibaratkan sama teman-teman yang lain gitu. Lu sampai nggak mau ngegabung sama angkatan lu sendiri, sama angkatan yang sebawah lu, tapi lu lebih memilih sama yang seatasan. Gue gimana ya bang? Gue nggak bisa ngegaul sama yang sebawahan gue, apalagi yang sepantaran gue. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Kayak gue sama teman-teman SD gue ini, kayak lu kenal Indra kan? Iya. Ibaratkan sama mereka ibaratkan gue kayak seolah-olah gue yang ngajarin mereka gitu. Sedangkan gue butuh orang tuh yang memang benar-benar bertukar pikiran. Dikala gue ngasih persepsi kayak gini, lu juga ngasih kayak gimana ke gue. Ibaratkan saling ada timbal balik ilmu lah. Tapi kalau misalnya gue gaul sama yang sepantaran atau enggak sebawah, gue nyetak pemikiran gue nyetak di situ doang. Tapi kadang-kadang orang menganggap, oh lu kayaknya susah banget ya kalau misalnya ngegaul sama ini. Makanya yang gue heran, yang banyak yang suka sama gue nih seatasan gue, gitu kan. Gue suka bingung, kenapa sih yang ibaratkan yang atasan yang lebih suka sama gue. Kadang gue suka adik sama adik kelas, itu kayak adik kelas tuh ngomong, kayaknya nggak kuenya, nggak keceriaan banget gitu omongannya. Mungkin dari pola pikir bisa aja dari pola pikir lo emang udah melampaui batas teman-teman lo. Gitu. Atau udah bawa-bawaan lo gitu. Iya. Dan gue juga emang suka sama orang-orang yang lebih tua dari gue sih sebenarnya. Iya. Karena gue dulu juga pernah dekat sama wanita yang tua. Iya tua. Cuman emang enaknya itu kita berpikir nyambung sih. Iya. Dan ada feedback. Tapi Feedbacknya kita ngajarin A, pandangan dia begini loh. Jadi Iya. kita ketemu di tengah yang bener gimana. Oh, gue kadang-kadang menganggapnya gue nyesel loh gue kayak gini. Ibaratnya gue pengen kayak anak-anak yang lain tapi susah kembali lagi tuh. Kayak gue kembali lagi ke alam gue yang dulu tuh susah.
Ibaratnya karena gue udah terlanjur ke yang di sini gitu, udah nge-up yang paling udah di atas gitu, gue susah lagi turun ke bawahnya. Sebenarnya sih tinggal menyesuaikan aja. Cuman ya emang susah sih. Susah menyesuaikan ke yang bawah tuh. Kalau kadang kita kayak greget sendiri ya. Iya. Gregetnya udah gue kasih tahu gimana jadi. Ya, apalagi kadang-kadang kalau gue masih tahu ke teman gue yang sepantaran tuh kayak gimana mah? Anjir lu gak kok pikiran atau kayak gimana sih gitu kan. Gak nyambung otak dia, mindsetnya gak nyampe dengan lo apa yang lo ngomongin. Cuman gue pengen nanya nih gimana bang? Kan lu lebih ganteng ya, banyak orang yang bilang lu itu ganteng deh. Ada lebih lah ya, ada lebih ya. Lu sendiri menganggap diri lu ganteng gak sih? Gue sih menganggapnya biasa aja, karena bagi gue selagi kita ada di atas ada yang lebih atas lagi. Selagi kita mempunyai kelebihan ada yang lebih lagi. Selagi kita ada kekurangan pasti ada yang lebih kurang lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya lu nanya enak gak sih jadi gue gitu ya. Banyak yang pertanyaan kayak gitu. Kayak enak ya man jadi lu ganteng, iya lebar putih, bersih kan, banyak cewek. Menurut gue gak suka. Karena gue pribadi nganggap kayak gue kayak gimana ya, gue tuh kayak di mata orang lain tuh ya emang banyak banget yang kadang-kadang gue suka mana emang gue malah nganggapnya gue nggak suka tuh jadi kayak gini, lu mandang gue tuh dari mana sih gitu. Kebanyakan karena emang bullshit ya kalau misalnya kata gue suka sama lu tuh karena kebaikan lu karena bagi gue namanya wanita dan pria pertama-tama suka itu pasti ngeliat dari fisik. Gak mungkin banget kalau misalnya kita pertama kali nggak ngeliat dari fisik, karena kita nggak tahu kan orang itu kayak gimana. Emang semuanya itu. Pasti semuanya lihat dari muka dulu gitu. Kita nggak bikin munafik. Emang kita iya. Kita ngeliat kayak gue aja kayak ke cewek juga. Sebelum gue tahu dia, pasti gue ngeliat dari fisik dulu. Oh fisiknya cantik nih. Lah kayak gitu juga cewek, kayak bullshit aja cewek. Kita tuh butuh orang yang setia. Ya emang kita tuh gak butuh orang yang ganteng. Bullshit banget. Kalau bagi gue ya, bullshit banget orang kayak gitu. Sebenarnya lu juga pengen orang yang ganteng kan? Kayak ya Allah gitu sih. Karena semua orang juga pengen kayak lo pengen cewek cantik. Nah, lo pengen cewek cantik. Cewek juga begitu pengen cewek yang ganteng gitu kan. Cuman ada pilihan sih. Tergantung orangnya. Ada yang juga yang bilang ganteng doang. Yang depan gang. Enggak, karena kan banyak. Ada yang juga lebih ke sifat. Karena kan mungkin dari pengalaman perempuan kali ya. Ada yang mungkin yang udah pernah pacaran orang ganteng gitu, untuk diselingkuhin, jadi trauma, jadi malas semua yang ganteng jadi yang biasa-biasa aja. Iya. Cuman humoris, sekarang bisa ke sifat, cuman emang nomor satu ya Ganteng. ya fisik nomor satu yang dilihat. Tapi kebanyakan cewek yang gue pernah deketin yang emang biasa-biasa aja, yang gue pengen ngedeketin dia gitu ya, sama yang cewek yang biasa, dia malah insecure sama gue. Kebanyakan lah gue insecure sama lu, ibaratkan lu ada lebih sedangkan gue kurang. Gue paling benci sama orang yang kayak gitu. Ibaratkan gue yang benar-benar suka sama lu bukan karena fisik gitu, ibaratkan karena gue tahu gue kalau gue ngincar fisik pasti banyak yang suka sama lu gitu. Dan banyak juga yang ngedeketin. Tapi di saat emang gue benar-benar tujuannya itu, tapi lu malah insecure sama gue karena lu kayak gini, nanti malah ngebalikin lagi ke gue gitu. Terus gue harus nyari yang mana sih, pertanyaan gue harus nyari yang kayak gimana gitu. Dari yang baik tadi. Nah, yang baik yang soleh. semua orang juga pengen kayak gitu. Tapi kan cerminan lagi kan kita pasangan kita. Tapi bener nggak sih? Apa? Iya, ada pepatah cerminan jodoh itu cerminan kita. Gue sebenarnya pengen mutusin rantai omongan itu ya. Kalau bagi gue kayaknya enggak deh. Karena gini ya, banyak orang yang kayak suaminya preman atau suaminya kayak gimana, ternyata istrinya dapet yang soleha. Karena bagi gue Allah itu maha tahu, Maha adil. Iya maha adil. Di saat kita kekurangan cewek itu ibaratnya Allah itu masih kelebihan. Pasangan kita kayak gimana, masih lebihnya. Biar lu tahu cewek lu kayak gini. Jadi ibaratnya nanti jadi cerminan bikin masa cewek gua kayak gini, ternyata gua sikapnya kayak gini. Tapi di saat emang kita sama-samanya kayak kalau misalnya kata abang pasangan kita ada cerminan itu ibaratnya kalau bagi gue itu musibah. Musibahnya apa? Itu teguran dari Allah. Di saat misalnya kita dikasih pasangan yang sama, itu sama pelajaran juga bagi cowoknya. Tapi di saat dia punya anak, nah itu nanti pas punya anaknya itu dia jadi merasa gue nyesel dulu kayak gimana. Cewek gue malah jadi kayak gini juga kan. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi memang buat hati. Iya. Tapi banyak kata itu udah familiar ya. Iya. Karena berpikir ya nggak jauh-jauh dari diri gue.
ada perempuan juga bilang ya udahlah kita nggak tahu jodoh kita gimana, intinya kita berbuat baik aja dulu, nanti juga Allah pasti yang baik. Masih yang baik-baik. Iya kan? Itu kata-kata itu familiar karena emang mindset orang-orang Indonesia begitu sih. Orang modern dulu. Iya, cuman emang ada yang begitu, ada yang punya pikiran berbeda ya. Iya. Cuman kita nggak menyalahkan. Cuman ya gitu, abang gue juga bilang kayak gitu sih. Iya, cuma baik deh, misalnya dapat perempuan yang baik. Cuman sih emang gue suka mikir, kalau dia baik juga, sama-sama baik berarti jadi lebih baik kan. Iya. Cuman gak ada tantangan. Gak ada Itu tantangan. yang jadi permasalahan, gak ada tantangan hidup. Ketika ada masalah ya udah baik-baik aja. Karena kalau bagi gua sampai kapanpun kita nyari pasangan kita dengan kriteria yang sama itu nggak bakal ada. Karena bagi gua gimana caranya kita menggabungkan kriteria kita yang berbeda menjadikan satu tujuan. Gak bakalan kita bisa kriteria yang berbeda menjadikan satu kriteria yang sama. Tapi ada orang yang menganggap gua tuh kriterianya bakalan sama bullshit pakai gitu. Pasti ada yang bedanya. Pasti ada yang beda. Nah, maksud kalau bagi gua kriteria yang beda jadi satu tujuan. Gimana caranya kriteria gua gimana, karakter gua kayak gimana, karakter cewek gua kayak gimana, tapi jadi satu tujuan. Nah, itu sebenarnya sih gitu sih kalau kata tadi menurut gue ya. Iya. Dari perbedaan karakter jadi punya tujuan dan visi-misi yang sama. Cuman terus dia ada pengalaman nggak sih? Pengalaman kayak gimana? Ya di puja-puja gitu sama perempuan sampai perempuan dapat ilmu banyak. Pernah. Saudara, gue pernah tuh waktu pas satu SMA, pas banget pertama masuk itu bang, namanya di pesantren gua itu kan kalau gua ke gedung Putra tuh mau lewatin gedung Putri dulu, itu Putri itu udah pada di atas. Waduh, lu merasa Pada ngerasa Rahman itu gua di situ bukannya gua ngerasa gila gua kan gua malah jadi malu aja apaan sih gua jadi ya apaan sih gua jadi malu kan apaan sih sampai gua ngerasa kalau misalnya gua nggak suka bukan nggak suka ya bukannya gua kurang bersyukur atau gimana, gua pengen jadi orang biasa tuh kadang-kadang teman-teman gue kayak suka menjauhin gue karena gini ya namanya orang yang kata gue bilang ada plus pasti ada minusnya juga ya itu gue dijauhin sama teman gue kalau gue kayak misalnya gue ngobrol sama siapa pasti nyangkanya tuh oh lu mah apaan sih kayak ngedeketin cewek gue yang gue suka gitu loh, tapi emang kalau gue emang anggapnya biasa aja dan ya kembali lagi ke ceweknya nih kan ceweknya juga anggap gue emang biasa jadi kalau lu bisa nggak sih bang gue cuma kayak ke depan misalnya ke ATM kayak teman-teman gue nih yang melihat gue ke ATM terus ada cewek misalnya di salah satu gerombolan ceweknya itu ada pacarnya dia terus ada ngomong manggil gue Rahman terus ketawa itu pas cowoknya langsung pas gue ke asrama tuh langsung ngomongin gue sampai segitunya jadi kayak lu jangan mentang-mentang muka ganteng gimana itu yang bikin gue kadang-kadang rasa gue pengen jadi yang biasa aja gitu karena beranggapan gue nggak suka gitu digituin tuh gue nggak suka gitu. Lagi cowoknya juga temen lu lucu juga sih. Nggak satu orang dua orang doang bang kayak gitu. Banyak. Sampai adik kelas gua lu bayangin pas di kala gua satu SMA adik kelas gua sampai kelas 7 yang baru masuk bayangin sampai minta mamanya mau nikah sama gua di saat dia udah lulus. Sampai emaknya itu ngedatengin gua. Itu saking ibarat kamu apa nih ya katanya. Gue tuh sampai bingung gitu. Ini anak gue apa sih? Sampai teman gue ada yang ngomong, lu pakai pelet ya? Sampai gitu. Kata gue, anjir kok gue nyari lu sangkain gue pakai pelet. Tapi kadang-kadang yang gue bingung di pesantren gue banyak yang ganteng gitu ibaratnya. Tapi kenapa sih pada harusnya ke gue gitu? Apa sih nyiblatnya tuh ke gue semua gitu. Dan banyak juga yang fuckboy tapi kenapa di saat gue emang ngobrol sama cewek gitu. Sebenarnya gue nggak pernah ya biarkan mantan sampai pacaran sama yang satu pesantren gue nggak pernah, tapi gue dianggap sama anak-anak tuh fuckboy gitu. Ibaratkan sering pacaran, gue tadi pacaran pesantren, cuman ada ya temen dong ya. Iya. Terus sedangkan orang yang benar-benar fuckboy yang gue ganti pacar sampai belasan ada satu kelas kali di pesantren itu, dia ibaratkan ketutupan sama gue di saat ada gue gitu. Iya, di saat gue hadir di situ dia ketutupan. Yang bikin gue pengen jadi orang yang biasa di situ gue anggap. Cuman emang pandangan orang sih ya. Cuman emang kalau pandangan gue ya, kenapa wanita itu menaksir ataupun care sama lo? Pertama ya wajah ganteng ya, satu lah lu ganteng kan. Kedua
kedua dari pola pikir lo. Kalau menurut gue ya, karena pola pikir lo nggak kayak orang-orang di umur lo. Iya. Dan lo itu bisa mencairkan suasana dan mencari solusi. Itu yang buat perempuan yang suka. Ketika si A nih perempuan sharing ke lo, curhat. Dari curhat itu kan pasti lo ngomong ngasih pendapat gimana dan perempuan pasti berpikir wah ini orang udah dewasa banget. Iya enggak? Tapi kan yang gue bingung kalau gue baru masuk kayak gitu kayak kelas 3 yang itu dia ngeliat gue dari mananya anjir. Itu ganteng. Kalau yang sekarang yang sekarang mau deketin lo ataupun apa ya, dia melihat dari pola pikir lo, cara ngomong lo gimana, pasti chat gimana. Iya. Ya nggak jauh-jauh lah si itu yang di Karawang. Oh iya. Iya kan? Sekiranya gue pernah ketemu ya. Iya, nggak pernah ketemu, tiba-tiba dia nyaman mau malu kan? Iya. Ya cuman karena dari tanggapan lo. Terus sih wanita menurut gue ya nyaman di saat posisi seperti itu sih. Iya. Di saat emang dia terpuruk. Iya, karena gue sendiri ya pernah ngerasain kayak lo. Ya, dan gue dicapek HP itu sering gue. Iya. Bener banget. Hal wajar lagi gue, bukan hal wajar lagi. Cuman orang berpikir lu PHP nih ini gitu, padahal lu cuma ngasih solusi yang menurut gue baik gitu loh. Cuman kadang-kadang perempuan ini baper, gue jadi pusing kan. Manggapnya tuh kalau kita tuh ada Padahal kita cuma ngasih nasihat begini, oh gini, udah lama-lama lanjut aja. Ya gitu lah. Terus apalagi macam sih. Jadi menyelesaikan masalah juga, masalah percintaan juga rumit, persahabatan. Gue jadi titik penengah dan itu gue pusing banget tentang cemburu itu. Dia punya satu geng, ya kan? Satu geng ada cewek satu, ceweknya ada banyak sih. Ada cewek satu yang suka sama temen gue si A. Iya. Si A ini nggak suka. Sukanya malu. Si A ini nggak tahu suka sama siapa. Cuman si B ini cowok, si B ini suka sama cewek ini. Jadi rantai udah nyambung dengan. Dan tiga-tiganya itu gue di tengahnya. Tiga-tiganya itu curhat gue. Mesti kalau gimana dia sendiri sih. Jadi gue suka bingung gitu. Gue cuma jawab apa gitu kan. Cuman takutnya ntar gue ngomong si A Kayak gimana? Gimana kalau B gimana gitu kan. Ya udah akhirnya gue ladenin kan. Udah akhirnya si cewek ini poin terlibat gue suka sama dia. Ya otomatis gue nanya si A dong. Kayak gue nanya si A, ini dia begini, gimana lu mau nggak atau gimana enggak ya kan? Cuman emang gue yang A ini munafik awal-awal. Sedangkan cowok si B udah minta jadi gue di fase itu, cuman kan gue nggak bisa memutuskan buat lu mainin enggak, gue kayak gitu. Cuman lu nggak nyari titik tengahnya. Si perempuan ini suka sama si A, ya udah. Gue nggak bisa memaksakan si cewek ini suka sama si B kan. Ya udah, akhirnya dari itu si A gue tanya dan lama-lama dia ngaku dia suka. Dan si A B ini dapat pengakuan juga, itu bertiga sahabatan teman-teman sih enggak. Jadi itu gue bingung di fase itu kan. Dan akhirnya ya kan si A sama yang cewek ini itu bermasalah dan rumit menurut gue. Ya gue disangka menjadi pihak lah. Padahal gue membenarkan ya kalau dia suka ya udah jalani, sama-sama suka kan. Apa yang mau di iniin kan. Cuma jadinya hancur lucu kan. Iya, ya udah kita buat apa? Udah nggak scare dulu lagi, udah biasa gitu. Jadi kayak percintaan jadi permusuhan. Nah, bingung sih. Ya guys, hari ini kita emang membahas tentang ya macam-macam lah tentang percintaan sih, lebih tepatnya pengalaman pribadi. Gua sama Bang Rahman. Ya mungkin kalau teman-teman mau sharing-sharing ceritanya juga bisa lah. Ya tentang percintaan ataupun tentang curhatannya ataupun apanya, karena kita juga udah pernah ngalamin hal-hal yang ya diputus cinta, ditinggal nikah ataupun apa gitu kan. Ya jadi segitu dulu podcast dari gua, Bang Rais dan Bang Rahman. Kalau ada salah kata kita mohon maaf.
yang positifnya diambil, yang buruknya dibuang. Oke, see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.